Saat Baskara Wijoyo datang menjemputku di hari ia pulang kerja, di kursi penumpang depan duduk seorang karyawati dari perusahaannya. Perempuan itu, Laras Pertiwi, beralasan bahwa ia sedang mengalami kram menstruasi yang sangat parah. Baskara melempar kalimat, "Aku hanya mengantarnya pulang. Santai saja." Lalu aku berbalik, memanggil taksi, dan pergi. Ketika ia kembali ke rumah dan bertanya pada penjaga keamanan, "Apakah istri saya sudah di dalam?" Pak Budi, sang satpam, menjawab, "Ibu sudah berkemas dan pergi 2 jam yang lalu. Katanya beliau mau pergi berlibur ke Bali." Baskara membeku di tempatnya. Malam itu, aku baru saja menyelesaikan presentasi bisnis untuk peluncuran merek baru di kawasan bisnis SCBD. Layar ponselku menyala, menampilkan pesan dari Baskara. Aku di bawah. Aku turun ke lantai 1, sambil membelikan secangkir kopi hitam pahit tanpa gula kesukaannya. Begitu aku melangkah keluar dari pintu putar, mobilnya yang terparkir di tepi jalan langsung terlihat. Lampu depan sedan mewah berwarna hitam itu menyala, dan wipernya perlahan menyapu gerimis yang menempel di kaca gelap. Di kursi penumpang depan, duduk Laras Pertiwi. Dia adalah kepala Departemen Perencanaan Baru di Nusantara Group, 5 tahun lebih muda dariku. Suaranya lembut, dan matanya akan melengkung seperti bulan sabit saat tersenyum, tipe orang yang sama sekali tidak terlihat licik di mata siapapun. Di bahunya, tersampir jas milik Baskara. Di pangkuannya, ada bantal leher terapi milikku. Bantal itu biasa kutinggalkan di mobil karena masalah radang sendi leher yang kuderita. Baskara pernah berkata, "Mulai sekarang, setiap kali kamu naik mobilku, bantal ini akan selalu ada di sini untukmu." Namun, sekarang bantal itu ada dalam dekapan Laras. Aku berhenti di depan tangga. Kopi di tanganku masih panas, tetapi telapak tanganku perlahan mendingin. Baskara menurunkan jendela mobil. Melihatku, ia mengerutkan kening, seolah tidak suka aku berdiri di sana terlalu lama. "Naik," katanya. Aku tidak bergerak satu langkah pun dari tempatku berdiri. Laras buru-buru menoleh. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. "Ibu Kirana, saya benar-benar minta maaf. Hari ini kram menstruasi saya parah sekali. Pak Direktur melihat saya tidak bisa berdiri tegak, jadi beliau menawarkan untuk mengantar saya." Sambil berkata begitu, ia mengusap lembut perut bagian bawahnya. Ujung matanya tampak sedikit memerah. Baskara menambahkan, dia benar-benar tidak enak badan. "Lagi pula searah, sekalian aku antar dia pulang." "Santai saja. Santai saja." 4 kata itu terasa lebih dingin daripada hujan di musim gugur Jakarta. Aku menatapnya. "Lalu aku duduk di mana?" Baskara tampak terkejut, seolah tidak menyangka akan mendapat pertanyaan sesederhana itu. Laras langsung terlihat panik. "Apa saya pindah ke belakang saja, Bu?" Namun, ia hanya berkata begitu tanpa sedikit pun menyentuh sabuk pengamannya. Baskara berkata, "Di belakang kan ada tempat duduk. Kamu duduk di belakang saja." Orang-orang mulai keluar dari gedung perkantoran dan melirik ke arah kami. Tatapan mereka dipenuhi kecanggungan dan rasa ingin tahu. Baskara, mungkin merasa aku membuatnya malu, merendahkan suaranya. "Kirana, jangan membuat keributan untuk hal sepele seperti ini." Aku menatapnya, teringat akan aroma manis asing dari kerah jasnya, ketika ia pulang larut malam beberapa hari yang lalu. Ia beralasan Laras mabuk berat di acara makan malam perusahaan dan muntah di mobilnya, jadi ia hanya mengantarnya pulang. Bulan lalu, ia juga membatalkan makan malam ulang tahun pernikahan kami di menit-menit terakhir dengan alasan ada proposal mendadak. Namun, belakangan aku melihat sebuah foto dari jejaring sosial internal perusahaan. Foto Laras memegang piring berisi sate yang dipotong dan dibakar sendiri oleh Baskara. Di bawah foto itu tertulis, "Perhatian kecil dari Pak Direktur." Jauh sebelumnya, Laras juga pernah mengunggah video singkat di akun media sosialnya. Video itu memperlihatkan separuh jendela mobil dan secangkir teh jahe serai hangat. Tulisannya, "Betapa bahagianya saat ada yang memperhatikan." Gelas kertas yang digunakan berasal dari kedai teh langganan tempatku, sering membeli minuman untuk Baskara. Bukannya aku tidak tahu semua ini. Hanya saja, setiap kali, aku selalu mencari-cari alasan untuknya. Itu kebutuhan pekerjaan, dia anak baru jadi tidak tahu batas, atau dia hanya bersikap sopan sebagai pria yang sudah menikah. Tapi mengapa kesopanan pria yang sudah menikah itu selalu ditujukan kepada wanita yang sama? Aku melemparkan kopi di tanganku ke tempat sampah terdekat. Wajah Baskara menjadi gelap. "Apa yang kamu lakukan?" Aku menunduk dan melepaskan cincin kawinku. Cincin yang telah melingkar di jariku selama 5 tahun itu meninggalkan bekas putih tipis.
Tatapan Laras tertuju pada tanganku. Kilatan yang tak bisa disembunyikan melintas di matanya. Namun Baskara tidak mengerti apa-apa. Ia hanya berpikir aku sedang membuatnya malu. Kirana Adiwijaya, nadanya menjadi lebih dingin. Segera masuk ke mobil. Aku akan menganggap tidak ada apa-apa. Aku tertawa hampa. Baskara, tentu saja kamu bisa bersikap seolah tidak ada apa-apa. Karena hal-hal seperti ini selalu hanya terjadi padaku. Aku memasukkan cincin itu ke dalam tas, mengeluarkan ponsel, dan memesan taksi. Taksi tiba dengan cepat. Sopir turun dan membukakan pintu untukku. Saat Baskara mendorong pintu mobil hendak turun, Laras menarik ujung lengan bajunya. Pak Direktur, perut saya sakit sekali. Ia ragu sejenak. 1 detik itu sudah cukup. Aku masuk ke kursi belakang taksi. Pintu tertutup, meredam kebisingan jalanan. Baskara akhirnya keluar dari mobilnya, berjalan beberapa langkah, dan mengetuk jendelaku. Aku tidak menurunkannya. Ia berdiri di bawah guyuran hujan, menatapku tajam dari balik kaca. Matanya dipenuhi amarah dan ketidaksabaran. Mungkin ia berpikir aku akan menangis, berteriak, dan menunggu untuk dibujuk. Tetapi aku hanya diam memperhatikan sopir melajukan mobil. Saat mobil menjauh, melalui kaca spion dalam, aku melihat Laras sedikit menurunkan jendela dan mengatakan sesuatu kepada Baskara. Ia menoleh ke arah Laras, lalu kembali ke kursi pengemudi. Ia tidak mengikutiku. Aku menunduk dan membuka ponsel. Pertama, aku mematikan fitur pelacak lokasi. Kedua, aku membatalkan janji temu untuk menemani ibu mertuaku pemeriksaan kesehatan di rumah sakit besok. Ketiga, aku mengirim pesan kepada asisten rumah tangga kami, Bisumi. Bi, tolong keluarkan 2 koper saya dari kamar utama. Saya tiba 30 menit lagi. Bisumi langsung membalas. Ibu mau dinas keluar kota hari ini? Aku mengetik. Bukan dinas. Setelah jeda sejenak, aku menambahkan. Saya pergi dari rumah. Taksi melaju menembus hujan di jalan layang. Ponselku bergetar. Pesan dari Baskara. Jangan membuat keributan, pulanglah sendiri baik-baik. Aku hanya menatap kalimat itu tanpa membalas. 5 menit kemudian, ia mengirim pesan lagi. Laras pucat sekali karena kesakitan. Aku antar dia dulu. Jangan keras kepala. Aku menutup jendela obrolan dengannya dan menghapusnya dari daftar kontak yang disematkan. Di luar jendela, pemandangan malam Jakarta yang gemerlap berlalu begitu saja. Aku tidak menangis, hanya saja, tiba-tiba sebuah pikiran terlintas. Kehidupan pernikahanku selama beberapa tahun terakhir ini, seperti rumah yang kusiapkan, kusapu, dan kupel dengan tanganku sendiri. Aku membersihkan setiap jendela hingga berkilau, mengganti bola lampu yang mati, dan melindungi rumah itu dari angin dan hujan. Namun, suatu hari, ia membawa orang lain masuk, mendudukannya di kursi yang paling nyaman, lalu menoleh padaku dan berkata, santai saja. Aku tidak ingin santai lagi. Aku sedang dalam perjalanan untuk pergi. Saat aku kembali ke rumah mewah kami di kawasan Menteng, Jakarta, Bisumi sudah menungguku di depan pintu. Melihatku masuk sendirian, ia sedikit terkejut. Ibu, Bapak kemana? Pergi mengantar orang, jawabku. Bisumi tidak berani bertanya lebih lanjut. Aku naik ke lantai atas dan membuka ruang ganti. Tidak banyak pakaianku di sana. Yang benar-benar banyak adalah barang-barang yang kusiapkan untuk Baskara. Dasi-dasinya yang diatur berdasarkan warna, jam-jam tangannya yang kuantar untuk perawatan setiap minggu, suplemen kesehatannya di laci kiri meja, daftar klien utamanya yang bahkan kukenal lebih baik daripada sekretarisnya. Aku berdiri di ruang ganti, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun memandangi diriku di cermin. Aku lebih mirip seorang manajer, sekretaris, dan tim pendukung tanpa gaji daripada seorang istri. Aku membuka 2 koper besar dan hanya mengemas barang-barangku. Pakaian, dokumen, laptop, beberapa kotak perhiasan, dan salinan perjanjian pranikah kami. Bisumi berdiri di ambang pintu. Matanya memerah. Ibu, sebaiknya tunggu Bapak pulang, kan? Ia menambahkan dengan hati-hati. Mungkin saja ini hanya kesalahpahaman konyol. Aku menatapnya. Suaraku tenang. Bi, memberikan tempatku kepada orang lain bukanlah kesalahan, itu pilihan. Saat turun, Pak Budi, sang satpam, keluar dari posnya dan membantuku memasukkan koper ke mobil. Ia bertanya dengan wajah terkejut, Ibu mau pergi jauh? Aku mengangguk. Liburan ke Bali. Pak Budi tertegun. Apa Bapak tahu? Aku tersenyum. Dia akan tahu setelah selesai mengantar orang itu.
Saat mobil meninggalkan kompleks perumahan, hujan telah reda. Aku duduk di kursi belakang, memandangi rumah yang telah kutempati selama 5 tahun itu semakin mengecil. Layar ponselku menyala lagi. Pesan dari Baskara. Aku langsung pulang setelah mengantarnya. Tunggu. Aku membalikkan ponselku. Sopir bertanya, ke stasiun kereta, Bu? Ya, tolong ke stasiun Gambir, jawabku. Kali ini, tidak akan ada seorang pun yang bisa mendudukkanku di kursi belakang. Baskara baru kembali ke rumah 2 jam setelah itu. Kejadian ini diceritakan Pak Budi kepadaku nanti. Menurutnya, malam itu mobil Baskara melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Lampu depannya begitu menyilaukan hingga Pak Budi hampir menjatuhkan cangkir teh yang dipegangnya. Begitu Baskara menurunkan jendela, kata pertama yang keluar darinya adalah, dia sudah di dalam. Pak Budi tidak langsung paham situasinya. Ibu Kirana sudah pergi 2 jam yang lalu. Baskara mengerutkan kening. Kemana? Pak Budi ragu-ragu. Beliau membawa 2 koper besar dan bilang mau berlibur ke Bali. Saat itu juga, raut wajah Baskara berubah. Bukan amarah, melainkan kehampaan. Wajah seseorang yang akhirnya sadar bahwa rumah itu bukan hanya pintunya terbuka, tetapi benar-benar kosong. Ia memarkir mobilnya sembarangan di garasi, dan tanpa mengambil jasnya, ia berlari masuk ke dalam rumah. Bisumi berlari menghampirinya. Kirana di mana? Tanyanya. Bisumi menunduk. Sudah pergi, Pak. Kemana? Katanya mau berlibur. Ke daerah mana? Bisumi menggeleng. Tidak bilang, Pak. Baskara mengeluarkan ponsel dan mulai meneleponku. Saat itu, aku berada di ruang tunggu eksekutif stasiun Gambir. Ketika layarnya menyala dan namanya muncul, aku tidak menjawab meski berdering 2, 3, hingga 4 kali. Aku hanya mengubah ponselku ke mode senyap. Rian Santoso, yang duduk di seberangku sambil minum kopi, menatapku. Kamu benar-benar pergi? Aku memasukkan KTP ke dalam tas. Tiket kereta eksekutifnya sudah kubeli, kan? Rian adalah teman kuliah sekaligus rekan bisnis pertamaku. Selama beberapa tahun terakhir, aku telah menyerahkan banyak proposal bisnis kepada Rian demi Baskara. Ia sudah berkali-kali memarahiku karena telah menjadikan hidupku bayang-bayang Baskara. Dulu, aku selalu menjawab bahwa dalam pernikahan, seseorang harus sedikit lebih banyak berkorban. Ya, tapi baru sekarang aku sadar. Pengorbanan hanya berarti jika pihak lain tidak menganggapnya sebagai hal yang wajar. Rian terus melirik ponselku yang berkedip. Sepertinya dia baru sadar situasinya dan panik. Aku menggeleng. Bukan panik, dia hanya tidak terbiasa. Tidak terbiasa dengan apa? Dengan fakta bahwa aku tidak lagi menunggunya di tempat ia meninggalkanku. Ponselku menyala lagi. Panggilan tak terjawab. Panggilan tak terjawab. Kali ini, sebuah pesan suara. Aku tidak mendengarkannya. Tak lama, sebuah pesan teks masuk. Kirana, kamu di mana? Berhentilah membuat keributan dan pulang. Aku sudah mengantar Laras. Tidak ada apa-apa di antara kami. Melihat kalimat terakhir, aku tiba-tiba tertawa hampa. Banyak pria suka mengatakan tidak ada apa-apa saat mencari alasan. Mereka berpikir selama tidak ada perselingkuhan fisik, itu bukan pengkhianatan. Namun, batas pernikahan tidak hanya terbatas pada ranjang. Ia memberikan jasnya kepada Laras, mendudukkannya di kursiku, memesankan teh jahe untuknya, dan meninggalkanku di depan kantor saat Laras bilang sakit. Jika semua ini digabungkan, itu bukanlah tidak ada apa-apa. Itu adalah proses perlahan mendorongku keluar. Rencanamu mau kemana? Tanya Rian. Untuk sementara, ke Surabaya, jawabku. Proposal klien yang pernah kutolak itu masih menunggu jawaban, kan? Matanya berbinar. Akhirnya kamu ingat siapa dirimu, Kirana Adiwijaya. Aku minum seteguk air. Ya, aku hampir lupa. Sejak awal, aku tidak pernah hidup bergantung pada Baskara. Sebelum menikah, aku adalah salah satu ahli strategi perencanaan paling terkenal di industri ini. Nusantara Group bisa dikenal luas juga berkat presentasi bisnis yang kupimpin. Saat itu, Baskara belum menjadi direktur utama yang ditakuti semua orang. Ia hanya berdiri di belakang panggung, gelisah sambil membetulkan dasinya yang miring. Aku merapikan kerahnya dan berkata, jangan takut. Aku akan ada di antara penonton. Dan ia melangkah, setapak demi setapak, ke atas panggung. Sementara aku melangkah, setapak demi setapak, ke dalam bayang-bayang. Aku mundur begitu jauh, hingga ia berkhayal bahwa sorotan panggung dunia memang sejak awal hanya menyinarinya seorang. Sebelum kereta berangkat, Baskara menelepon lagi. Kali ini, aku menjawabnya. Awalnya hening,
Lalu terdengar suaranya yang rendah dan tertahan. Di mana? Stasiun Gambir, jawabku. Kamu sudah gila? Ketika aku tidak berkata apa-apa, ia menghela napas dalam-dalam. Kamu kabur dari rumah hanya karena aku mengantar Laras? Aku menatap lampu peron. Baskara, aku tidak kabur dari rumah. Lalu apa? Aku meninggalkan rumah. Keheningan menyelimuti selama beberapa detik. Lalu ia tertawa sinis, campuran antara marah dan tak percaya. Kirana Adiwijaya, kamu sadar apa yang kamu katakan? Baiklah. Segera kembali. Aku akan memaafkan kejadian kali ini. Aku menurunkan bulu mataku. Inilah Baskara. Bahkan di saat seperti ini, ia masih berpikir dirinya lah yang memiliki hak untuk memaafkan. Memaafkan apa? Tanyaku. Memaafkanku karena tidak mau duduk di kursi belakang? Karena tidak berpura-pura menjadi mitra yang murah hati di depan pegawaimu? Atau karena tidak membiarkan Laras terus menduduki kursiku? Suaranya membeku. Jangan bicara sekasar itu. Yang kasar itu kata-kataku atau perbuatanmu? Ia ragu-ragu. Ketika bicara lagi, suaranya sedikit melembut, seolah menahan amarah. Aku akui. Hari ini aku salah. Dia benar-benar tidak enak badan. Aku tidak mungkin meninggalkannya di pinggir jalan, kan? Aku tertawa hampa. Jadi kamu meninggalkanku di pinggir jalan? Ia tidak bisa berkata apa-apa. Pengumuman keberangkatan kereta terdengar. Aku berdiri dan meraih gagang koper. Baskara, jangan menelepon lagi. Aku mau naik kereta. Tiba-tiba ia meledak. Kirana Adiwijaya, coba saja kamu naik kereta itu. Aku menjawab dengan tenang. Saat kamu pergi dengan wanita itu, kamu juga tidak bertanya apakah aku akan pergi atau tidak. Setelah itu, aku menutup telepon dan memasukkan nomornya ke daftar blokir. Sebelum kereta berangkat, aku mengirim pesan kepada pengacaraku, Pak Darmawan. Pak Darmawan, tolong siapkan perjanjian pranikah dan daftar aset bersama secepatnya. Pak Darmawan langsung membalas. Akhirnya ibu mengambil keputusan. Aku menatap kalimat itu lama sekali. Di mata orang lain, ternyata aku adalah orang yang seharusnya sudah lama pergi. Hanya aku yang terus-menerus menolak untuk mengakui fakta itu. Saat kereta melaju menembus kegelapan, aku mematikan ponsel. Di seberang sana, Baskara berdiri di kamar utama yang kosong. Separuh bagian kiri ruang ganti telah kosong. Pelembab tanganku hilang dari meja, dan di kamar mandi tidak ada lagi sikat gigi, handuk, maupun kosmetikku. Bahkan catatan yang menempel di kulkas pun telah dilepas dengan rapi. Di tempat jadwal minum obatnya, jadwal rapat, dan rencana makannya dulu berada, kini hanya tersisa bekas lem yang samar. Menurut Bisumi, ia lama berdiam di kamar tidur sebelum tiba-tiba membuka laci meja seolah mencari sesuatu. Ia menemukan sebuah map kosong. Di dalamnya, seharusnya ada salinan perjanjian pranikah kami. Sekarang, tidak ada apa-apa di sana. Ia berdiri di sana, memegang map kosong itu. Ia berdiri di sana, memegang map kosong itu. Ia berdiri di sana, memegang map kosong itu. Telepon pertamanya ke Laras tidak tersambung. Pada panggilan kedua, barulah Laras menjawab. Suaranya lembut. Pak Direktur, bagaimana keadaan Ibu Kirana? Beliau salah paham tentang kita. Baskara tidak menjawab pertanyaannya. Ia hanya bertanya, kenapa kamu duduk di kursi penumpang hari ini? Laras terkejut, lalu berkata dengan nada seolah dirugikan. Bapak kan yang mengizinkan. Saya pikir ibu tidak akan marah. Bapak kan. Baskara mencengkeram ponselnya erat-erat, teringat samar-samar gerakan tanganku saat melepaskan cincin di tengah hujan. Saat itu, ia pikir aku hanya berlebihan untuk masalah sepele. Namun sekarang, ia sadar. Itu bukan amarah. Itu adalah ucapan selamat tinggal. Ketika aku tiba di Surabaya, fajar baru saja menyingsing. Begitu menyalakan ponsel, pesan-pesan membanjir. 37 panggilan tak terjawab dari Baskara, 12 pesan dari ibu mertuaku, Ibu Ratih, dan sebuah permintaan pertemanan di media sosial dari Laras Pertiwi. Ibu, saya ingin menjelaskan semuanya. Aku menolak permintaan itu. Hotel mewah yang dipesan Rian berada di pusat kota. Dari jendela, terlihat pemandangan kota yang mulai terbangun dari tidurnya. Setelah mandi, aku duduk di meja dan menyalakan laptop. Email pertama datang dari Pak Darmawan. Ia telah menyalin dan merapikan perjanjian pranikah yang kutandatangani beberapa tahun lalu ke dalam format digital. Poin-poin yang ditandai dengan warna merah. Properti yang diperoleh sebelum menikah, keuntungan dari bisnis pribadiku, dan 3% saham Nusantara Group yang kumiliki sebelum menikah.
Semua ini adalah properti pribadiku sepenuhnya. Selama beberapa tahun terakhir, aku memang tidak terlibat dalam manajemen harian Nusantara, tetapi 3% saham ini adalah pemberian Baskara padaku di awal usahanya. Ini bukan sekadar hadiah. Aku telah menginvestasikan seluruh tabunganku untuk menutupi lubang pada pendanaan tahap pertama. Saat itu, ia memegang tanganku dan berkata, "Kirana, separuh dari semua kesuksesan perusahaan ini di masa depan adalah milikmu." Ketika perusahaan pertama kali go public, kesuksesan itu menjadi legendanya, dan aku menjadi istrinya yang katanya suka tinggal nyaman di rumah. Aku menatap dokumen itu. Jariku berhenti pada klausul kepemilikan saham. Sebuah pesan suara datang dari Pak Darmawan. Yang terpenting sekarang adalah jangan terbawa emosi. Jika Pak Baskara menghubungi, rekam semua percakapan. Dan apakah ada riwayat pembayaran pribadi yang Ibu lakukan selama beberapa tahun terakhir untuk Ibu Ratih, perusahaan, atau karyawannya, Laras Pertiwi? Aku membalas. Ada. Pak Darmawan meminta semuanya dikumpulkan. Aku membuka data yang telah kucatat dengan teliti selama beberapa tahun terakhir. Biaya kamar VVIP dan pemeriksaan kesehatan lengkap untuk Ibu Ratih, reservasi resor pemandian air panas mewah, biaya perawatan perhiasan, uang muka pemesanan hadiah untuk klien-klien penting yang diminta Baskara untuk kubayar lebih dulu, catatan kontak jejaring pribadiku yang kugunakan untuk acara tahunan Nusantara Group, dan pengeluaran baru yang muncul dalam 6 bulan terakhir setelah Laras bergabung, biaya pengiriman makanan dan minuman, biaya pemeriksaan cepat dan lengkap di rumah sakit ternama, pembayaran di muka untuk pakaian wanita merek mewah, biaya tambahan untuk upgrade ke kelas eksekutif kereta api. Beberapa transfer ini dikirim oleh Baskara dari rekening pribadinya dengan memo singkat dana dukungan khusus proposal, tetapi penerimanya selalu Laras Pertiwi. Aku mengunduh semua data ini dan menyalinnya ke perangkat penyimpanan. Ponselku bergetar. Pesan suara dari ibu mertuaku, Ibu Ratih. Aku menekan tombol putar. "Kirana, kali ini kamu sudah keterlaluan. Baskara itu sibuk sekali. Apa salahnya mengantar seorang karyawan? Katanya anak itu sedang sakit. Kamu itu istri direktur utama. Seharusnya kamu lebih berlapang dada. Cepat pulang. Jangan jadi bahan tertawaan orang." Aku mendengarkan sampai akhir tanpa membalas. Tak lama, satu lagi pesan masuk. "Besok aku ada jadwal pemeriksaan kesehatan, kan? Kamu pasti sudah memesan rumah sakit dan sopirnya, kan?" Aku tertawa hampa. Ia tidak peduli di mana aku berada. Yang penting baginya hanyalah fakta bahwa besok tidak ada orang yang akan mengurus keperluannya. Aku membuka sistem reservasi rumah sakit, mengubah nama pendamping dari diriku menjadi Baskara Wijoyo, lalu mengirimkan tangkapan layarnya kepadanya. "Ibu, besok Baskara yang akan menemani?" Ia langsung membalas. "Baskara tidak punya waktu." "Berhentilah keras kepala." Aku mengetik. "Saya juga tidak punya waktu." Lama sekali muncul tanda sedang mengetik di layar. Akhirnya, sebuah pesan tiba. "Kenapa kamu jadi berubah seperti ini?" Aku tidak menjawab. Aku tidak berubah tiba-tiba. Aku hanya mengambil kembali energi yang biasa kugunakan untuk mereka. Sekitar tengah hari, Baskara akhirnya menelepon dari nomor lain. Begitu aku menjawab, terdengar suaranya yang serak seperti orang begadang semalaman. "Kamu di hotel mana?" "Langsung ke intinya saja," kataku. "Soal pemeriksaan kesehatan ibu besok." "Kenapa kamu ganti jadi namaku? Dia kan ibumu." Ia terdiam sejenak. "Dulu kan kamu yang selalu mengurusnya." "Dulu aku melakukannya karena aku mau." "Kirana Adiwijaya," ia memanggil namaku dengan nada peringatan. "Apa kamu mau membuat skandal?" Aku bersandar di kursi. "Yang membuat skandal bukan aku. Kamu yang selalu memprioritaskan orang lain dan memaksaku untuk mengerti, kan?" Ia berkata dengan suara tertahan. "Sudah kukatakan, tidak ada apa-apa antara aku dan Laras. Kalau begitu, apa kamu berani mengirimkan seluruh riwayat percakapan kalian di aplikasi kantor selama 6 bulan terakhir kepadaku?" Keheningan menyelimuti di seberang telepon. Aku mencibir. "Tidak berani, kan? Tapi masih bilang tidak ada apa-apa." Suaranya mengecil. "Apa kamu memata-mataiku?" "Tidak. Kamu saja yang meninggalkan jejak di mana-mana. Itu semua karena pekerjaan." Aku membuka email dan melihat pesan yang pernah dikirim Laras kepadanya. Judul: "Pak Direktur, terima kasih atas perhatiannya hari ini." Salah satu baris isinya. "Kalau Ibu salah paham, saya bisa jelaskan semuanya. Saya hanya iri pada Ibu karena begitu dicintai oleh Pak Direktur." Aku membacanya dengan lantang. Baskara jelas panik. "Kenapa email itu ada padamu?"
Dia salah mengirimkannya ke alamat email lamaku yang dulu kugunakan saat merancang strategi bisnis untuk Nusantara. Sebenarnya bukan kesalahan juga. Dia sengaja. Dia ingin aku melihatnya dan membuat keributan, sehingga di matamu aku terlihat seperti istri yang tidak rasional dan tidak pantas. Tapi aku tidak akan memberinya kesenangan itu. Baskara berkata dengan suara tercekat. Dia masih muda, jadi bicaranya tidak hati-hati. Umurnya 27, bukan 7. Ia tidak bisa menjawab. Aku berkata, Baskara, kita bertemu dan bicara soal perceraian. Begitu kata itu keluar dari mulutku, terdengar suara ringan seperti kaca beradu di seberang telepon. Sepertinya ia menyenggol gelas. Apa? Cerai? Tidak akan pernah. Ia menjawab secara refleks, terlalu cepat. Kenapa tidak? Kamu mau cerai hanya karena satu kursi mobil? Aku menatap keluar jendela. Bukan karena kursi. Ini karena sikap yang kamu tunjukkan padaku. Di dalam hatimu, posisiku sudah lama menjadi tempat yang bisa digantikan oleh siapa saja. Tidak ada yang menggantikanmu. Kalau begitu jawab. Bagaimana Laras bisa tahu di mana selimut disimpan di mobilmu? Bagaimana dia tahu obatmu ada di laci mana? Kenapa dia bisa membayar pakaian wanitanya dengan kartu pribadiku, dan dengan santainya menggunakan jam tangan dan bantal leherku? Jelaskan. Kali ini, keheningannya lebih lama. Mungkin ia baru pertama kali menyadari bahwa aku bukanlah orang bodoh yang buta. Aku hanya diam untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya ia berkata, aku akan membereskannya. Itu masalahku. Dan perceraian adalah masalahku. Aku menutup telepon. Siang harinya, aku bertemu dengan direktur utama perusahaan klien di Surabaya. Namanya Ibu Yunita, seorang wanita parubaya yang penuh energi. Melihatku, ia tersenyum. Saya pikir, Ibu Kirana tidak akan menerima proyek ini. Bukankah Ibu bilang akan istirahat dari proyek luar kota untuk sementara karena urusan keluarga? Aku berjabat tangan dengannya. Urusan keluarga saya sudah beres. Ibu Yunita menatapku sekilas, lalu tidak bertanya lebih jauh. Pertemuan berlangsung selama 3 jam. Sudah lama sekali aku tidak berdiri di depan papan tulis putih, menjelaskan posisi pasar, analisis konsumen utama, dan rencana promosi. Aku berbicara dengan cepat dan percaya diri. Di akhir pertemuan, Ibu Yunita bertepuk tangan. Inilah ahli strategi Kirana Adiwijaya yang selama ini hanya kudengar dari rumor. Saat itu, sesuatu terasa ringan mengetuk dadaku. Ternyata, aku tidak kehilangan pijakanku. Meski telah meninggalkan Baskara, aku hanya terlalu lama tidak berdiri di tempat asalku. Malam harinya, saat kembali ke hotel, sebuah pesan dari Bisumi masuk. Sebuah foto. Baskara duduk di ruang makan, di depannya ada makanan yang sudah dingin. Bisumi menulis, tadi Bapak bertanya 3 kali kapan Ibu biasanya pulang. Saya jawab, Ibu selalu menunggu Bapak pulang. Setelah itu, beliau tidak bicara apa-apa lagi. Melihat foto itu, aku tidak merasa puas. Hanya rasa lelah yang mendalam. Jika kamu menunggu seseorang terlalu lama, orang itu akan berkhayal bahwa kamu dilahirkan untuk selamanya duduk di tempat itu. Aku menghapus foto itu, membuka laptop, dan melanjutkan merapikan dokumen. Larut malam, sebuah pesan datang dari Laras. Ibu salah paham. Pak Direktur hanya orang yang baik hati. Saya tidak ingin merusak pernikahan Ibu. Aku membaca pesan itu dan untuk pertama kalinya membalas. Kalau begitu, unggah foto dirimu saat duduk di kursiku agar semua orang bisa melihat dan tulis dengan jelas, meski aku menduduki posisi istri Baskara Wijoyo, aku tidak ingin merusak pernikahan mereka. Tidak ada balasan. Keesokan paginya, Ibu Ratih menelepon lagi. Aku tidak menjawabnya. Ia meninggalkan pesan suara, nadanya jauh lebih tajam dari kemarin. Kirana, kamu benar-benar tidak punya rasa takut lagi, ya? Kamu akhirnya membuat Baskara menemaniku ke rumah sakit. Dia jadi membuang-buang waktu di sana sejak pagi dan melewatkan semua rapat paginya. Kamu itu istri, mengurus mertua itu kewajibanmu. Aku meneruskan pesan ini ke Baskara dengan tambahan 1 baris. Keluhan ibumu, kamu yang urus. Baskara langsung membalas. Ibu tidak tahu kita sedang bertengkar. Aku menulis. Kita tidak bertengkar. Kita sedang proses cerai. Ia tidak membalas lagi. Aku bisa membayangkan ekspresinya saat ini. Pasti masih tidak percaya. Selama 5 tahun terakhir, aku tidak pernah sekalipun benar-benar pergi. Ketika ia terlalu sibuk hingga lupa hari ulang tahunku dan mengirim kalung keesokan harinya, aku menerimanya.
Ketika ibu mertuaku mengatakan di depan kerabat bahwa aku tidak memenuhi kewajiban sebagai menantu karena tidak punya anak, aku hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Ketika di acara perusahaan Laras berulang kali menatapnya dengan pandangan penuh cinta, aku menenangkan diri sendiri untuk tidak membuat keributan dan bersikap rendahan. Namun, pernikahan tidak akan bertahan hanya karena satu pihak terus-menerus menelan kekecewaan. Itu hanya menunda kehancuran yang tak terhindarkan. Pukul 10 pagi, aku melakukan rapat video dengan Pak Darmawan. Ia duduk di kantornya, membolak-balik dokumen. Ibu Kirana, langsung ke kesimpulan saja. Kartu di tangan ibu lebih banyak dari yang kita duga. Aku mengambil pulpen. Saya mendengarkan. Pertama, 3% saham Nusantara yang ibu peroleh sebelum menikah. Ini bersih. Kedua, selama pernikahan, ibu menangani banyak proyek perencanaan untuk Nusantara tanpa kontrak resmi, hanya dengan status sebagai istri direktur utama. Jika ibu ingin mengajukan tagihan, email, dan notulen rapat bisa menjadi bukti. Ibu bisa menuntut kompensasi. Aku mengangguk. Ketiga, lanjutnya, riwayat transfer pribadi yang dikirim Pak Baskara kepada Laras Pertiwi. Jika ini bukan bonus kinerja karyawan biasa, ini jelas merupakan pelanggaran peraturan internal. Ini membuktikan bahwa hubungan mereka melampaui batas pekerjaan. Aku menjawab. Saya tidak ingin menjadikan ini gosip murahan tentang perselingkuhan. Pak Darmawan menatapku. Saya mengerti. Ibu tidak ingin menghancurkannya, tetapi ingin membuatnya tidak bisa lagi memanipulasi ibu untuk polesan citranya. Itu adalah ungkapan yang sangat tepat. Aku tidak berniat menjerumuskan Baskara ke dalam lumpur. Aku hanya tidak ingin lagi menyemir sepatunya. Ada 3 hal yang harus ibu lakukan sekarang, kata Pak Darmawan. Pertama, catat semua kontak. Kedua, hentikan pengurusan-urusan pribadi keluarga mereka. Ketiga, untuk menunjukkan bahwa pihak kita teguh, saya akan menyiapkan draft surat perjanjian cerai. Saya setuju, kataku. Apakah ibu yakin tidak akan memberinya kesempatan lagi? Aku menatap cincin yang kusimpan di brankas kamar. Cincin ini tidak bersalah. Yang salah adalah khayalan saya, bahwa dengan memakainya, saya akan mendapatkan cinta dan rasa hormat. Jika kesempatan didapat dengan menelan satu persatu penghinaan, itu bukan kesempatan, melainkan penyiksaan diri. Pak Darmawan tersenyum. Syukurlah ibu sudah sadar. Setelah telepon berakhir, aku mulai merapikan file-file. Bertahun-tahun email dan kwitansi. Proposal promosi merek sebelum go public yang kugarap semalaman. Saat krisis reputasi fatal pertama perusahaan, aku menghubungi media pukul 3 pagi untuk meredam skandal. Aku juga yang merevisi jawaban Baskara sebelum wawancara media terkait keuangan, dan aku juga yang menulis pidato kemenangannya saat pertama kali menerima penghargaan pengusaha tahun ini dengan kalimat, "Bisnis bukan mesin yang dingin, melainkan berjalan di atas kepercayaan antar manusia." Hari itu, saat ia mengucapkan kalimat itu di atas panggung, tepuk tangan meriah menggema di antara penonton. Ketika kamera menyorot penonton, aku duduk di sudut, tersenyum lebih cerah dari siapapun. Namun, belakangan kepada wartawan ia berkata, "Istri saya tidak terlalu mengerti bisnis, tetapi ia mendukung saya dengan sangat baik dari rumah." Tidak terlalu mengerti. Saat itu aku juga tersenyum, tetapi jika dipikir-pikir sekarang, itu bukan kerendahan hati, melainkan peremehan. Siang harinya, Rian datang. Ia meletakkan kontrak baru di atas meja. Ibu Yunita menyetujui syaratnya. Beliau ingin kamu yang memegang strategi utama. Durasinya 3 bulan, anggarannya besar. Aku membaca sekilas dokumen itu. Aku terima. Rian mengangkat alisnya, tampak terkejut. Tanpa bertanya pada Baskara, aku menutup bundel dokumen itu. Untuk pekerjaanku sekarang, izinnya tidak diperlukan lagi. Ia tersenyum lebar. Aku suka kalimat itu. Saat itu, telepon berdering. Baskara Wijoyo. Baskara Wijoyo. Aku menjawab telepon dan menyalakan rekaman. Aku akan ke Surabaya malam ini. Aku akan menjemputmu di stasiun, katanya. Aku tidak pernah bilang akan kembali padamu. Kalau kamu tidak kembali, bagaimana masalah ini akan selesai? Pengacaraku akan menghubungimu. Suaranya menjadi dingin. Apa kamu harus melibatkan orang luar dalam urusan rumah tangga kita agar puas? Saat Laras duduk di kursiku, kenapa kamu tidak berpikir ada orang luar yang ikut campur? Keheningan menyelimuti di seberang telepon. Sesaat kemudian, ia berkata, Laras sudah meminta maaf padaku. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Minta maaf padamu? Dia bilang seharusnya dia tidak duduk di kursi itu. Kalau begitu dia harusnya minta maaf padaku.
Dia takut kamu tidak akan mendengarkannya. Aku menatap keluar jendela. Baskara, apa kamu masih menjadi juru bicaranya? Kamu menyampaikan perkataannya bahwa perutnya sakit dan memintaku untuk santai. Kali ini, kamu menyampaikan permintaan maafnya dan memaksaku untuk menerimanya. Pernahkah kamu berpikir sekali saja, mengapa aku harus berputar di sekitar perasaan wanita itu? Napas Baskara menjadi berat. Kirana, dulu kamu tidak pernah secerewet ini. Dulu aku menodongkan semua pisau ke arah diriku sendiri. Ia terdiam. Surat perjanjian cerai akan dikirim oleh pengacara. Kamu tidak perlu menandatanganinya. Kita bisa lanjut ke pengadilan. Ia akhirnya meledak. Hanya karena Laras Pertiwi? Siapa dia sebenarnya? Cermin, kataku. Apa maksudmu? Cermin yang memantulkan betapa kamu tidak menghormatiku. Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon. Rian yang duduk di sampingku mengacungkan jempol. Terbaik. Aku menyimpan file rekaman itu dan menandainya dengan tanggal. Saat itu, notifikasi undangan masuk. Pengirimnya adalah Sekretariat Nusantara Group. Isinya adalah undangan pesta tahunan yang akan diadakan 3 hari lagi. Di baris penerima, tertulis. Kepada Ibu Kirana Adiwijaya, pendamping Direktur Utama. Aku menatap kalimat itu lama sekali. Rian juga melihatnya dan mencibir. Pasti Baskara yang suruh kirim. Minta kamu datang untuk pamer, kan? Baru-baru ini Nusantara memenangkan kontrak besar, dan pesta itu akan dihadiri oleh banyak media dan mitra bisnis. Baskara membutuhkan istri yang sempurna di sisinya untuk menunjukkan stabilitas perusahaan. Dulu, aku pasti akan datang. Memilihkan dasinya, memeriksa naskah pidatonya, dan mengatur tempat duduk para tamu. Tapi kali ini, aku meneruskan undangan itu kepada Pak Darmawan dengan sebuah catatan. Pesta ini sepertinya akan menjadi tempat yang sempurna untuk menyampaikan hadiah balasan saya. Pak Darmawan langsung membalas. Sempurna. Sehari sebelum kembali ke Jakarta, sebuah rekaman CCTV garasi datang dari Pak Budi. Ia juga menambahkan pesan. Ibu, saya tidak tahu apakah ini akan berguna. Hanya saja, akhir-akhir ini saat patroli, saya beberapa kali melihat Ibu Laras datang bersama Bapak. 2 kali, Bapak menyuruh Ibu Laras menunggu di mobil sementara beliau naik ke rumah untuk mengambil barang. Aku membuka video pertama. Waktunya pukul 22,40. Mobil Baskara masuk ke garasi. Pintu penumpang terbuka, dan Laras turun. Ia tidak mengenakan mantel. Di bahunya tersampir jas Baskara. Ia tampak sangat akrab dengan tempat itu, berdiri di samping mobil, mengambil air minum dari kursi belakang, dan membuka laci dashboard untuk mencari tisu basah. Beberapa menit kemudian, Baskara turun dari lift membawa kantong putih. Aku mengenali kantong itu. Isinya adalah kompres hangat dan obat pereda nyeri cadanganku. Dalam video, Laras menerima kantong itu, mengangkat kepala, dan mengatakan sesuatu kepadanya. Baskara menatapnya dari atas. Jarak mereka berdua cukup dekat untuk menimbulkan kesalahpahaman. Video kedua berasal dari 2 minggu sebelumnya. Mobil terparkir di depan rumah. Laras duduk di kursi penumpang, menatap Baskara. Tidak ada suara, tetapi terlihat ia mengulurkan tangan dan menyentuh lengan baju Baskara. Ia tidak menghindar. Aku menyimpan video itu. Rasa sakit di dada yang kuharapkan tidak muncul. Mungkin hatiku sudah hancur berkeping-keping saat mendengar kata santai saja di depan kantor hari itu. Batas air mataku sudah lama habis. Malamnya, Pak Darmawan mengirimkan data. Laras belum genap setahun bekerja di Nusantara, tetapi promosinya sangat cepat. Departemen yang dipimpinnya awalnya bukan di bawah pengawasan langsung Baskara, tetapi ia sering keluar masuk ruangannya dengan alasan laporan. Ada banyak hal menarik dalam laporan dan klaim biayanya. Obat kram menstruasi, biaya makan malam, gaun pesta untuk menjamu tamu eksternal, pemeriksaan kesehatan mewah. Semua ini diproses di bawah pos dana dukungan khusus pengembangan, dan Baskara yang menyetujuinya. Melihat kwitansi-kwitansi ini, aku mengerti semuanya. Laras tidak langsung duduk di kursi penumpang. Ia melalui banyak ujian, dan setelah memastikan bahwa Baskara akan mengizinkan segalanya untuknya, barulah ia berani duduk di kursi itu di depan mataku. Aku mengirim pesan kepada Pak Darmawan. Apa ini bisa digunakan di pesta nanti? Ia menjawab. Bisa. Tapi jangan keluarkan semuanya sekaligus. Lemparkan dulu bukti tak terbantahkan bahwa dia telah melewati batas, lalu habisi dengan catatan keuangan di akhir untuk membuktikan ini bukan kebetulan semata. Baik, jawabku. Keesokan harinya, aku kembali ke Jakarta tanpa memberitahu Baskara. Rian menjemputku di stasiun.
Melihat koper kecilku satu-satunya, ia bertanya, tidak pulang ke rumah? Bukan rumahku juga, Rian. Ke hotel dulu. Ia mengangguk. Benar juga. Lebih aman. Saat keluar dari stasiun, notifikasi berita muncul di ponselku. Nusantara Group gelar pesta megah. Direktur Utama Baskara Wijoyo dijadwalkan hadir bersama istri. Istri. Aku mencibir membaca kata itu. Baskara masih terbiasa mengambil keputusan untukku. Siang harinya, Ibu Ratih menelepon lagi. Kali ini aku menjawabnya. Ia langsung berteriak. Kamu sudah di Jakarta, kan? Pesta kali ini, kamu wajib hadir. Ini acara yang sangat penting untuk Baskara. Jangan karena sifat kekanak-kanakanmu itu kamu menghalangi jalan Baskara. Sifat kekanak-kanakan yang mana, Bu? Tanyaku. Ibu Ratih terkejut. Mendudukkan karyawatinya di kursiku dan mengusirku ke belakang itu hal sepele? Membayari biaya pakaian dan pemeriksaan kesehatannya? Membawanya ke garasi rumah kita tengah malam untuk memberikan obatku juga hal sepele? Bu, butuh berapa banyak hal sepele seperti ini untuk menjadi masalah besar? Keheningan menyelimuti di seberang telepon. Kemudian ia berkata ketus, pria kalau bersosialisasi kadang bisa begitu. Kamu sebagai istri harusnya bisa memaklumi hal-hal kecil demi gambaran yang lebih besar. Aku berkata, saya sudah melihat gambaran yang lebih besar. Gambaran besar apa? Suaranya melengking. Kirana Adiwijaya. Apa kamu berani mengancam keluarga kami dengan perceraian? Aku menjawab dengan tenang, ini bukan ancaman, Bu. Ini pemberitahuan. Ibu Ratih gemetar karena marah. Jangan lupa siapa yang memberimu status yang kamu nikmati sekarang. Aku tertawa. Sepertinya ibu yang lupa siapa yang memimpin presentasi bisnis pertama Nusantara Group. Ia terdiam. Aku menambahkan, saya akan datang ke pesta itu. Nadanya sedikit melunak. Nah, begitu seharusnya dari tadi. Aku menyelesaikan kalimatku. Tapi bukan sebagai pajangan. Dan aku menutup telepon. 30 menit kemudian, Baskara menelepon. Suaranya tertahan amarah. Kamu bilang apa pada ibuku? Sepertinya beliau tidak menceritakannya. Kirana, aku tahu kamu di Jakarta. Di mana? Rahasia. Ia menghela napas dalam-dalam. Kita bertemu di pesta. Apa kamu mau membawa masalah pribadi kita ke depan umum? Saat kamu mendudukkan Laras di kursiku juga di depan umum, kan? Ia terdiam. Terdengar suara ketukan pintu dan suara Laras di latar belakang. Pak Direktur, dokumen yang perlu ditandatangani sudah saya letakkan di meja. Aku diam. Baskara jelas tegang, lalu merendahkan suaranya. Jangan berkhayal yang aneh-aneh. Aku tertawa hampa. Lihat, kan? Kamu selalu mulai dengan alasan. Iya, sepertinya menyadari nadaku, buru-buru menambahkan, aku akan menyuruh sekretaris mengeluarkannya. Kirana. Untuk pertama kalinya, ia memanggil namaku seperti itu. Dengan suara yang sedikit lebih lirih dan serak. Jangan melewati batas yang tidak bisa diperbaiki. Aku berkata, Baskara, yang melewati batas yang tidak bisa diperbaiki adalah keputusanku. Bukan keputusanku yang salah. Aku mengakhiri panggilan dan menyimpan rekaman suaranya. Malam harinya, Rian membantuku memilih pakaian. Staf membawakan gaun-gaun yang sopan dan elegan, tetapi aku menggeleng. Akhirnya, yang kupilih adalah gaun pesta hitam yang menjuntai hingga ke lantai. Garisnya tegas, tanpa hiasan yang tidak perlu. Rian menatapku. Aku jadi bingung, kamu mau pergi untuk cerai, atau untuk upacara penobatan? Aku tersenyum. Artinya hampir sama. Aku menegakkan pinggangku. Tatapanku menjadi dingin. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba aku teringat saat Baskara pertama kali membawaku ke pertemuan investor beberapa tahun lalu. Saat itu, aku juga mengenakan setelan hitam dan berhasil menangkis pertanyaan-pertanyaan paling sulit. Belakangan, salah satu investor bertanya kepadanya secara pribadi, istri Anda hebat sekali. Tidak berniat merekrutnya secara resmi? Baskara tersenyum dan menjawab. Istri saya tidak suka politik kantor yang sengit seperti itu. Sebenarnya, ia tidak pernah bertanya padaku. Ia hanya membutuhkan seorang istri yang tidak akan merebut kemuliaannya. Baiklah. Sekarang kemuliaan itu akan kuambil kembali. Sehari sebelum pesta, diadakan makan malam keluarga di rumah Baskara. Undangan itu dikirim oleh Ibu Ratih. Ia tidak bertanya apakah aku akan datang, hanya memberitahukan waktu dan tempat. Ini acara kumpul seluruh keluarga. Jangan membuat para orang tua menunggu. Aku membalas dengan 2 kata. Tidak datang. Ia langsung menelepon, tetapi tidak kuangkat.
Sebuah pesan suara masuk. Kirana Adiwijaya, jangan keterlaluan. Sudah 5 tahun di keluarga ini, apa kamu sudah lupa sopan santun? Aku mengetik balasan. Sopan santun di keluarga ibu memperbolehkan karyawati duduk di kursi penumpang depan, sementara istri harus patuh datang ke makan malam keluarga? Begitu? Ia tidak membalas. Namun, pukul 7 malam, Baskara datang ke hotel tempatku menginap. Telepon dari resepsionis lantai 1 memberitahu bahwa Pak Baskara Wijoyo ingin bertemu. Aku meminta mereka menyampaikan, saya tidak mau bertemu. 10 menit kemudian, sebuah pesan masuk dari Pak Darmawan. Pak Baskara menghubungi saya dan meminta agar ibu tidak diprovokasi karena saat ini sedang tidak stabil secara emosional. Aku hampir tertawa. Sangat umum bagi pria untuk menyebut ketenangan seorang wanita sebagai ketidakstabilan emosional. Aku membalas, sampaikan padanya saya lebih stabil dari kapanpun. Pak Darmawan membalas, sudah saya sampaikan, sambil melampirkan draft perjanjian cerai. Aku membuka dokumen itu. Pembagian asetnya jelas. Harta sebelum menikah tetap menjadi milik masing-masing. Harta bersama dibagi 2. Sahamku tidak bisa diganggu-gugat. Klaim atas pengaruh profesionalku di Nusantara Group dihitung secara terpisah. Poin terakhir adalah tambahan dariku sendiri. Baskara Wijoyo berkewajiban untuk secara terbuka mengklarifikasi rumor yang beredar di perusahaan bahwa Kirana Adiwijaya mencampuri manajemen atau menekan Laras Pertiwi. Aku mendengar desas-desus bahwa Laras sering menangis di kantor sambil berkata kepada orang-orang, sepertinya ibu salah paham. Agar rumah tangga Pak Direktur tidak hancur, kedepannya saya akan menjauhi beliau. Ucapannya seolah-olah mengalah, tetapi sebenarnya ia sedang menggiring opini untuk menjadikanku istri jahat yang buta karena cemburu. Aku tidak sudi hidup dengan label itu. Pukul 8 malam, makan malam keluarga dimulai. Aku tidak ada di sana, tetapi sebuah video sampai kepadaku. Pengirimnya adalah sepupu Baskara, Ika. Ia sangat tidak menyukai Laras dan membenci cara Ibu Ratih bersikap. Dalam video itu, Ibu Ratih duduk di kursi utama dengan wajah kaku. Baskara duduk di sampingnya, hanya menatap ponselnya lekat-lekat. Ayahnya bertanya, Kirana mana? Ibu Ratih mencibir. Sedang adu gengsi, tidak mau menunjukkan batang hidungnya. Salah seorang bibi menimpali. Baskara, kamu terlalu memanjakannya. Rumah tangga mana yang tidak pernah bertengkar? Baskara diam. Ibunya menambahkan, itu karena dia hidup terlalu nyaman selama 5 tahun ini. Dia lupa jadi menantu siapa. Aku mematikan video di situ. Rian, yang sedang mengunyah apel, bertanya, kenapa tidak ditonton sampai habis? Tidak suka mendengar orang menjelek-jelekkanmu? Aku membalikan layar ponsel ke arahnya. Untuk apa didengarkan? Aku sedang akan mengirim somasi sekarang. Ia menengok ke layar dan tertawa kecil. Ini jauh lebih keras daripada membalas dengan kata-kata. Surat somasi itu dikirim ke grup percakapan keluarga Baskara. Intinya sederhana, menuntut keluarga untuk menghentikan tekanan psikologis dan penyebaran rumor bahwa aku tidak rasional, pencemburu, dan tidak stabil. Jika tidak, aku memberitahukan bahwa aku berhak mengambil langkah hukum atas pencemaran nama baik. 30 menit kemudian, Ika mengirim video lain. Restoran itu hening mencekam. Seorang asisten rumah tangga membawa cetakan surat somasi. Wajah Ibu Ratih merah padam. Sang bibi berbisik, dia mau memberontak. Baskara merebut surat itu, berdiri, dan berjalan keluar. Baskara, mau kemana kamu? Teriak ibunya. Biar saja dia datang sendiri dan minta maaf. Baskara berhenti. Dalam video itu, ia menoleh ke arah ibunya. Tatapannya bercampur antara kesal dan kegelisahan yang terlambat. Bu, dia tidak akan kembali, katanya. Saat keheningan menyelimuti restoran, terdengar suara seorang asisten dari pintu depan. Ibu Laras Pertiwi datang. Kamera bergoyang. Laras, dengan gaun berwarna cerah, berdiri di ambang pintu sambil membawa sebuah kantong kertas. Ia berkata dengan malu-malu, saya dengar ibu kurang sehat, jadi saya bawakan beberapa suplemen. Wajah ibu mertuaku seketika berubah dari amarah menjadi ekspresi yang aneh. Ayah Baskara mengerutkan kening. Kenapa orang itu ada di sini? Laras baru menyadari suasana saat itu dan menunduk. Maaf, sepertinya saya datang di waktu yang tidak tepat. Sebelum Ibu Ratih sempat menjawab, terdengar suara sinis Ika dari luar kamera. Memang tidak tepat. Menantunya tidak datang, tapi karyawati yang tidak ada hubungan apa-apa malah datang. Mata Laras langsung memerah. Saya hanya khawatir pada ibu, tidak ada maksud lain.
Baskara berdiri di ambang pintu. Wajahnya kelam karena marah. Bagaimana kamu tahu alamat ini? Laras terkejut. Dulu Bapak pernah meminta saya mengantar dokumen ke sini. Jadi saya ingat. Ika mencibir. Ingatannya bagus juga, ya. Selain hafal kursi penumpang depan, alamat rumah juga hafal. Video itu berakhir di sana. Aku meletakkan ponselku. Rian bertepuk tangan. Calon adik iparku itu memang hebat. Aku tidak tersenyum. Aku tahu Laras tidak datang ke sana secara impulsif. Ia sedang terburu-buru. Ia tahu aku tidak lagi ingin menjadi istri Baskara, dan ia mencoba mengisi kekosongan itu. Wanita yang pandai berpura-pura sakit, tentu juga akan sangat pandai berakting menjadi menantu teladan. Pukul 11 malam, akhirnya Baskara mengirim pesan. Kirana, aku tidak tahu Laras akan datang hari ini. Aku membalas. Kamu tahu atau tidak, itu sudah tidak penting lagi. Ia langsung membalas. Lalu apa yang penting? Yang penting adalah kamu membiarkan dia melewati batas sejauh itu. Kali ini, ia lama tidak membalas. Baru pada pukul 1 dini hari, sebuah pesan masuk. Kirana, besok aku ingin bertemu denganmu berdua saja. Aku membalas. Kita bertemu secara resmi di pesta besok. Ia mengirim pesan. Apa kamu harus membuat ini menjadi skandal publik agar hatimu lega? Aku membalas. Baskara, yang pertama kali menghinaku di depan umum adalah kamu. Lalu aku mematikan ponsel. Keesokan malamnya, setelah selesai bersiap dengan gaun pesta hitamku, Pak Darmawan datang menjemputku sambil membawa berkas-berkas. Rian merapikan kerah bajuku dan berkata, jangan tegang. Aku melihat ke cermin. Aku tidak tegang. Aku hanya akan mengambil kembali namaku. Bukan sebagai istri Baskara, melainkan sebagai Kirana Adiwijaya. Pesta itu diadakan di lantai teratas sebuah hotel mewah milik Nusantara Group. Saat tiba, deretan mobil mewah sudah terparkir di pintu masuk. Kilatan kamera wartawan menyala, dan para tamu berkelompok mengobrol. Pak Darmawan membawa tas kerjanya dan berdiri di sampingku. Rian menunggu di mobil, menjaga salinan data. Begitu aku memasuki aula, aku mendengar dua orang staf berbisik. Apa istri Pak Direktur datang hari ini? Sepertinya datang. Tapi Ibu Laras juga sudah di sini. Tadi dia bahkan latihan bersama Pak Direktur. Awalnya kukira dia istrinya. Suara mereka terputus saat melihatku. Aku mengangguk ringan, dan wajah mereka berdua pucat pasi. Salah satu dari mereka tergagap, selamat malam, Ibu. Aku menghentikan langkahku, panggil saya Ibu Kirana. Staf itu membeku. Aku melewatinya begitu saja. Cahaya dari lampu kristal mewah di langit-langit menyinari aula dengan gemerlap. Di layar besar, tulisan Malam Apresiasi Nusantara Group bersinar. Baskara, dengan setelan jas yang sempurna, berdiri di tengah. Di sampingnya, ada Laras. Gaun berwarna emas pucat, rambut disanggul elegan, dan anting-anting mutiara. Aku langsung mengenali anting itu, anting kesayangan Ibu Ratih. Laras berusaha keras berakting sebagai pendamping sang direktur. Sayangnya, ia terlihat terlalu terburu-buru. Dengan gerakan yang seolah sudah dilakukannya ribuan kali, ia menyerahkan sebuah map kepada Baskara. Salah satu relasi bisnis penting tersenyum dan bertanya, Pak Baskara, siapa pendamping cantik di samping Anda ini? Wajah Laras memerah, tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, Baskara menjawab, ini Laras Pertiwi, kepala departemen di perusahaan kami. Tamu itu berdeham penuh makna. Muda dan berbakat, ya. Laras menunduk, berusaha menyembunyikan senyum kemenangannya. Saat itulah, seseorang melihatku. Seolah sudah diatur, suara orang-orang mereda. Baskara mengikuti arah pandangan mereka dan menoleh. Melihatku, ia membeku, bukan karena aku datang, tetapi karena caraku muncul. Tidak ada gaun berwarna cerah kesukaannya, tidak ada cincin kawin. Dan aku tidak berdiri di sampingnya untuk menjaga citranya. Aku datang dengan pakaian hitam, didampingi pengacara, dengan tangan kosong. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia melangkah cepat ke arahku dan merendahkan suaranya. Kenapa tidak bilang kalau sudah sampai? Aku menatapnya. Bukannya kamu yang mengirim undangan? Ia terdiam. Saat itu, Laras mendekat. Suaranya lembut seperti aliran air. Ibu Kirana, akhirnya Ibu datang. Saya benar-benar ingin meminta maaf atas kejadian waktu itu. Aku mengalihkan pandanganku padanya. Akhirnya, giliran wanita ini. Iya. Sepertinya tidak menyangka tatapan lugasku, menunjukkan raut terkejut sejenak, tetapi matanya langsung berkaca-kaca. Maafkan saya. Waktu itu perut saya benar-benar sakit.
Saya tidak bermaksud duduk di kursi ibu. Kalau ibu tersinggung, saya sungguh minta maaf. Hanya hari itu saja, tanyaku. Ia terkejut. Di antara kami, Pak Darmawan mengeluarkan beberapa foto dari tasnya dan meletakkannya di meja terdekat. Foto pertama, tangkapan layar CCTV garasi 2 minggu lalu. Laras turun dari mobil mengenakan jas Baskara. Foto kedua. Sebulan yang lalu, adegan Baskara memberikan obat padanya. Foto ketiga. 2 bulan yang lalu, ia duduk di kursi penumpang sambil menggeledah laci dashboard. Meski hanya beberapa lembar, foto-foto itu sangat jelas. Aula mulai bergemuruh dengan bisikan. Kali ini, Laras benar-benar pucat pasi. Wajah Baskara menjadi gelap. Kirana, apa harus mengeluarkan ini di sini? Bukankah kamu bilang hanya kebetulan mengantarnya sekali? Aku hanya ingin memastikan. Aku tidak tahu kalau sekali itu berlangsung selama 3 bulan. Seseorang di antara kerumunan tertawa kecil. Laras buru-buru membuka mulut. Kami hanya lembur sampai larut, dan Pak Direktur berbaik hati mengantar saya pulang. Ibu salah paham. Aku tahu kalian lembur, tapi kenapa setiap kali harus duduk di kursi penumpang depan? Tanyaku. Ia menggigit bibirnya. Saya mabuk darat kalau duduk di belakang. Aku mengangguk. Jadi kamu tidak mau mabuk darat, tapi tidak apa-apa kalau aku yang tidak nyaman, begitu? Baskara berkata dengan suara berat, cukup. Aku menatapnya. Cukup? Matanya berkilat marah dan takut. Kita bicara berdua saja. Aku sudah terlalu lama bersabar saat kita hanya berdua. Wajah Baskara menegang. Aku mengangguk pada Pak Darmawan. Ia menyalakan sebuah perangkat dan memutar file audio. Aula itu dipenuhi musik yang lembut. Pak Darmawan menatapku, dan aku mengangguk. File itu tidak diputar melalui pengeras suara. Aku hanya menyerahkan sebuah earpiece kecil pada Baskara. Dengarkan sendiri dulu. Ia menatapku tajam sambil menerima perangkat itu. Itu adalah rekaman audio dari dashcam mobil. Suara Laras. Pak Direktur, kalau saya duduk di sini, apa ibu tidak akan marah? Suara tenang Baskara. Dia bukan orang yang peduli dengan hal-hal seperti itu. Laras. Ibu pengertian sekali ya, jadi iri. Kalau saya, tidak akan bisa begitu. Baskara, dia orangnya pendiam. Tidak rewel sepertimu. Tawa Laras. Pak Direktur lebih suka wanita yang mana? Yang pengertian atau yang rewel? Hening. Lalu Baskara. Jangan bicara yang tidak-tidak. Tidak ada penolakan, tidak ada batasan. Hanya sebuah teguran lembut, jangan bicara yang tidak-tidak. Baskara mencengkeram perangkat di tangannya. Laras, melihat ekspresinya, langsung mengerti segalanya dan mulai menangis. Pak Direktur, waktu itu saya hanya bercanda. Aku memotong perkataannya. Kamu duduk di kursiku sambil menjadikan pernikahanku bahan lelucon. Tapi kenapa kamu yang menangis? Ia gemetar. Akhirnya, Baskara membuka mulut. Kirana, ini acara perusahaan kita. Ia berkata pelan. Kamu tahu itu. Jangan merusaknya. Aku menatapnya, tawa hampa nyaris keluar. Selama bertahun-tahun, saat ia membutuhkanku, ia begitu ingat bahwa aku adalah istrinya. Tapi mengapa saat ia menyakitiku, ia berharap aku hanya menjadi penonton yang pengertian? Baskara, aku memanggil namanya. Aku datang bukan untuk merusak pestamu. Aku mengeluarkan cincin kawin dari tasku. Di bawah cahaya, cincin platina itu berkilauan. Aku meletakkannya di atas meja. Aku datang untuk mengembalikan secara resmi posisi yang bukan lagi milikku ini. Keheningan total menyelimuti aula yang tadinya ramai. Baskara menatap cincin itu dengan pandangan kosong. Untuk pertama kalinya, ketakutan yang nyata melintas di matanya. Ia mengulurkan tangan ke arah cincin itu, tetapi aku menutupinya dengan tanganku. Jangan terburu-buru. Ini belum selesai. Pembawa acara di atas panggung sudah bersiap memanggil Baskara untuk kata sambutan, tetapi kini semua mata tertuju pada kami. Untuk mencegah skandal membesar, Baskara tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Kirana, ayo ke ruang rapat. Aku menatap tangannya yang mencengkeram pergelangan tanganku. Lepaskan. Ia tidak melepaskannya. Suaraku tidak keras, tetapi semua orang di sekitar bisa mendengarnya. Baskara, kamu menahanku sekarang karena takut aku dipermalukan, atau karena takut kamu yang dipermalukan? Jemarinya gemetar, lalu cengkeramannya mengendur. Aku mengambil cincin itu dan berjalan menuju panggung. Dalam keheningan, hanya suara hak sepatuku yang bergema. Pembawa acara membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Pak Darmawan sudah mendekatinya dan membisikkan beberapa patah kata. Pembawa acara menatap Baskara.
Wajahnya pucat pasi, tetapi ia tidak menghentikanku. Mungkin ia mengira aku hanya ingin melampiaskan amarah. Ia sama sekali tidak mengenal diriku yang sekarang. Aku berdiri di tengah panggung dan mengambil mikrofon. Selamat malam. Saya Kirana Adiwijaya. Seseorang di antara penonton berbisik, istri direktur utama. Aku tersenyum. Ya, benar. Istri dari direktur utama itu. Tapi mulai malam ini, saya ingin dipanggil dengan nama saya sendiri. Wajah Baskara menegang. Laras berdiri di sudut, berakting sebagai korban yang suci sambil meneteskan air mata. Aku tidak menatapnya sama sekali. Aku melihat layar besar di belakangku. Pak Darmawan menampilkan dokumen pertama. Itu bukan foto yang menuduh adanya perselingkuhan. Itu adalah materi presentasi perencanaan IPO pertama Nusantara Group. Di halaman sampulnya, nama Kirana Adiwijaya tercetak dengan jelas. Para karyawan senior di antara penonton tersentak. Itu kan materi waktu kita IPO. Itu dibuat oleh Ibu Kirana? Aku berkata dengan tenang ke mikrofon. Selama beberapa tahun terakhir, saya menghadiri acara perusahaan sebagai istri dari Pak Baskara Wijoyo. Banyak dari Anda mungkin mengira saya hanyalah pajangan yang cantik. Layar berganti. Sebuah email berisi strategi manajemen krisis yang dibuat saat perusahaan menghadapi krisis reputasi beberapa tahun lalu. Pengirimnya juga aku. 3 kali perombakan merek total, 2 kali krisis kepercayaan investor, 1 kali kampanye media besar-besaran. Aku terlibat dalam semua proses itu. Baskara menatapku dengan ekspresi rumit. Ia jelas tidak pernah bermimpi aku akan memulai dengan cara ini. Saya tidak mengatakan ini untuk pamer, lanjutku. Saya hanya ingin memperjelas. Saya tidak pernah sekalipun menjadi pajangan tanpa pikiran. Dan saya juga bukan istri yang kehilangan akal sehat hanya karena sebuah kursi penumpang. Layar berganti lagi. Transkrip percakapan di dalam mobil ditampilkan sebagai teks. Aula membeku. Aku tidak memutar suaranya, hanya menampilkan percakapan intinya di layar. Laras. Pak Direktur, kalau saya duduk di sini, apa Ibu tidak akan marah? Baskara. Dia bukan orang yang peduli dengan hal-hal seperti itu. Laras. Ibu lebih suka wanita yang mana? Yang pengertian atau yang rewel? Baskara. Jangan bicara yang tidak-tidak. Begitu tulisan itu muncul di layar besar, wajah Laras pucat pasi. Pandangan orang-orang berubah. Baskara bergegas menuju panggung dan menggeram. Matikan. Ini urusan pribadi kami. Aku menatapnya dari atas panggung. Jangan salah. Saat kamu mendudukkan wanita itu di kursiku dan membiarkan seluruh perusahaan menontonku tersingkir, saat itu juga ini bukan lagi urusan pribadi. Seseorang di antara penonton berbisik, pantas saja Bu Laras akhir-akhir ini bertingkah seperti nyonya rumah. Kukira Ibu Kirana tahu dan membiarkannya. Tiba-tiba, Laras mulai menangis terseduh-seduh. Ibu, saya benar-benar tidak berniat merebut posisi Ibu. Saya hanya baru masuk kerja dan tidak tahu banyak hal. Saya hanya sangat berterima kasih karena Pak Direktur membantu saya. Saya tidak tahu itu akan menyakiti Ibu. Alasan yang cerdik. Ia memutarbalikkan tindakannya yang melewati batas menjadi kurangnya pengalaman, rasa terima kasih menjadi kedok, dan seranganku menjadi luapan emosi wanita yang tersakiti. Aku menatapnya. Apa yang tidak kamu tahu? Tangisnya berhenti sejenak. Aku turun dari panggung dan mendekatinya. Apa kamu tidak tahu bahwa tidak boleh duduk di kursi penumpang depan mobil atasan yang sudah menikah? Atau tidak tahu bahwa tidak boleh mengirim pesan seperti saya iri pada ibu kepada atasanmu di malam hari? Atau jangan-jangan kamu tidak tahu bahwa membayar pakaianmu dengan kartu pribadi atasan bukanlah hal yang dilakukan oleh karyawati biasa? Setiap pertanyaanku menusuk, aula menjadi semakin hening. Laras menggelengkan kepalanya dengan keras. Bukan begitu. Kalau bukan, lalu apa? Aku mengambil salinan laporan tagihan kartu kredit dari Pak Darmawan. Ini, pakaian wanita mewah seharga 50 juta rupiah. Pos akuntansi. Biaya aktivitas khusus perusahaan. Pemeriksaan kesehatan lengkap VVIP seharga 15 juta. Pos akuntansi. Biaya aktivitas khusus perusahaan. Upgrade ke kelas eksekutif kereta api seharga 25 juta. Ibu Laras Pertiwi, pekerjaan apa yang Anda lakukan sampai bisa sakit semahal ini? Seseorang tidak bisa menahan tawa. Wajah Laras memerah hingga ke leher, dan ia menangis histeris. Ia menatap Baskara dengan memelas. Pak Direktur, itu tidak benar, kan? Namun Baskara tidak maju untuk membelanya. Tatapannya terpaku pada kwitansi-kwitansi itu.
Mungkin ia baru sadar bahwa kebaikannya telah dimanfaatkan oleh Laras untuk menghamburkan uang perusahaan, memamerkan status, dan menjadi batu loncatan untuk promosi. Aku berbalik menghadap para hadirin. Malam ini saya datang ke sini untuk mengumumkan 3 hal. Pertama, saya menarik semua dukungan profesional saya untuk Nusantara Group yang tidak terikat kontrak, termasuk jejaring media saya dan semua hak bisnis daerah. Kedua, aku menatap Baskara. Saya telah memulai proses gugatan cerai melalui firma hukum. Baskara Wijoyo, surat perjanjiannya ada di emailmu. Ketiga, mengenai rumor bahwa saya telah bersikap kasar kepada karyawan dan tidak stabil secara emosional, saya akan menggunakan hak saya untuk menuntut atas pencemaran nama baik. Siapapun yang menyebarkan desas-desus itu harus bertanggung jawab. Setelah itu, pesta menjadi benar-benar kacau. Baskara melompat ke atas panggung, merebut mikrofon, dan berkata dengan suara serak, "Kirana, hentikan. Sudah terlambat," kataku. Matanya memerah. "Kita bicara di rumah." Aku tersenyum. "Aku sudah tidak punya rumah untuk kembali." Kata-kata itu seperti tamparan keras di pipinya. Aku meletakkan cincin itu di telapak tangannya. "Baskara, hari saat kamu mendorongku ke kursi belakang, seharusnya kamu sudah menduga akhir seperti ini." Ia mencengkeram cincin itu erat-erat. "Aku tidak mengusirmu ke belakang. Kamu hanya berkhayal bahwa aku akan dengan patuh pindah ke kursi belakang dengan sendirinya." Aula diselimuti keheningan. Tiba-tiba, Laras berlari ke arahku dan mencengkeram lengan bajuku. "Ibu, jangan menekan Pak Direktur. Ini semua salah saya. Kalau ibu mau, saya akan mengundurkan diri." "Kenapa ibu mau menghancurkan hidup Pak Direktur? Beliau sudah bekerja sangat keras untuk sampai di titik ini." Aku menatap tangannya yang mencengkeram lengan bajuku. "Lepaskan." Ia tidak melepaskannya, malah menangis lebih keras. "Hanya karena dia bekerja keras, lantas aku pantas diinjak-injak olehmu?" Aku dengan tegas menepis tangannya. Laras terhuyung dan berpura-pura jatuh. Dulu, Baskara pasti akan langsung menopangnya, tetapi kali ini ia bahkan tidak bergerak sedikitpun. Laras berpegangan pada sudut meja, ketakutan yang nyata melintas di matanya. Senjata terkuatnya tidak lagi bekerja. Aku berjalan menuju pintu keluar. Pak Darmawan mengikutiku. Saat melewati Baskara, aku mendengar suaranya yang rendah. "Kirana, aku salah. Aku berhenti." Itu adalah permintaan maaf pertamanya malam itu, tetapi aku tidak menoleh. "Kamu bukan sadar apa salahmu. Kamu hanya sadar bahwa aku pergi." Video dari pesta itu menyebar dalam sekejap. Berkat campur tangan Pak Darmawan, media tidak memberitakannya sebagai drama perselingkuhan murahan, tetapi di internal Nusantara Group, sebuah bom meledak. Forum anonim internal perusahaan dibanjiri postingan. Ternyata Ibu Kirana yang punya kuasa sebenarnya. Uang yang dipakai Laras gila-gilaan. Duduk di kursi penumpang depan sambil memakai topeng domba. Pak Direktur benar-benar salah langkah. Aku tidak membaca postingan itu dengan teliti. Pengadilan massa bukan tujuanku. Aku hanya ingin membungkam mulut orang-orang yang mencoba menjadikanku istri jahat yang gila. Pukul 10 pagi, Baskara datang ke tempatku menginap. Ia tidak memaksa masuk, hanya menitipkan seikat bunga di resepsionis. "Mawar putih, bunga kesukaanku." Dulu ia pernah berkata mawar putih itu murni sepertiku. Tapi ia baru teringat bunga ini setelah 5 tahun menikah. Terlambat. Aku meminta staf untuk mengembalikan bunga itu. 30 menit kemudian, sebuah pesan masuk. "Aku tunggu di bawah. Pengacaraku yang akan menghubungimu," balasku. "Aku ingin bicara denganmu, bukan dengan pengacara. Aku hanya ingin bicara dengan orang yang bisa menyelesaikan masalah." Setelah itu, lama sekali tidak ada balasan darinya. Siang harinya, Pak Darmawan mengatur pertemuan dengannya di kantor firma hukum. Aku hadir. Bukan karena kasihan, tetapi untuk menyelesaikan semuanya. Ketika Baskara masuk, penampilannya sangat kuyu dan lelah. Ia duduk di seberangku, bahkan tidak melirik dokumen. "Kamu kurusan," katanya. Aku membuka map dokumen. Langsung ke intinya saja. Ia menelan ludah dengan susah payah. Pak Darmawan menyodorkan dokumen kepadanya. "Pak Baskara, ini adalah tuntutan klien saya. Pembagian aset akan berjalan sesuai hukum. Aset pranikah Ibu Kirana dikecualikan dari pembagian. Dan terlampir secara terpisah adalah tagihan untuk penggunaan jasa profesional Ibu Kirana secara gratis oleh Nusantara Group." Baskara hanya menatapku. "Apa semuanya harus dihitung dengan uang? Saat kamu menggunakan tenagaku secara gratis, kamu tidak keberatan dengan fakta bahwa itu adalah transaksi?"
Sekarang saatnya membayar. Tiba-tiba kamu bicara soal perasaan? Ia kehilangan kata-kata. Pak Darmawan menyodorkan rinciannya. Ini hanya rincian yang bisa dibuktikan dengan email dan catatan. Jika sampai ke pengadilan, biaya yang ditagih akan jauh lebih besar karena akan mencakup pekerjaan tersembunyi. Pengacara Baskara berbisik pelan padanya. Dokumennya asli. Baskara memejamkan mata. Aku akan berikan semuanya. Asal jangan sampai ke pengadilan. Yang ia takuti bukanlah kehilangan uang. Ia takut reputasi Nusantara akan hancur lebur. Kalau kamu tanda tangan, aku tidak akan melanjutkannya, kataku. Ia tersenyum getir. Apa kamu pikir kamu belum melanjutkannya sampai akhir? Jika aku sudah sampai akhir, aku akan memutar bagian akhir dari rekaman audio itu di pesta. Di sana, Laras bertanya terang-terangan, kalau Pak Direktur belum menikah, apa Bapak mau pacaran dengan wanita seperti saya? Saat itu, Baskara diam. Keheningan itu menusukku lebih sakit dari kata-kata manapun. Aku tidak memutar bagian itu bukan karena kasihan padanya. Aku hanya tidak ingin menjadikan pernikahanku bahan gosip para penonton. Ketika negosiasi selesai, Baskara tiba-tiba berkata, hari saat kita menandatangani surat cerai, aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Aku akan pergi dengan mobilku sendiri. Aku mengangkat mata dan menatapnya. Baskara, aku tidak akan pernah lagi naik mobilmu. Wajahnya pucat pasi. Kata-kata itu menusuknya lebih tajam dari tuduhan manapun. Aku benar-benar tidak bermaksud menyuruhmu duduk di belakang hari itu, gumamnya. Tapi kamu membiarkan hal itu terjadi. Matanya berkaca-kaca. Aku pikir kamu akan mengerti. Aku mengerti kesibukanmu. Aku mengerti makan malam di luar. Aku mengerti sifat ibumu yang sulit. Selama 5 tahun aku memahamimu. Tapi pada akhirnya, kamu bahkan tidak bisa mempertahankan satu kursi penumpang usang itu untukku. Ia menunduk dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu, Laras berulah lagi. Para wartawan mengerumuninya di depan kantor. Ia memegangi perutnya, menangis, dan mengklaim bahwa ia telah dipojokkan. Saya dan Pak Direktur hanya rekan kerja. Saya hanya sedikit diperhatikan karena kondisi tubuh saya yang lemah, tapi sekarang semua orang mengganggu saya. Saya tidak tahan lagi. Video itu menyebar di internet. Opini publik terbelah. Ada yang mencelanya, tapi ada juga yang menulis. Cuma duduk di kursi penumpang depan, apa salahnya? Kenapa harus menghancurkan hidup seorang wanita sampai sejauh ini? Istri Sultan menindas karyawan baru yang malang. Rian marah besar. Berakting jadi korban lagi. Aku tidak terkejut. Itu adalah taktik andalannya. Tak lama, seseorang menyebarkan rumor. Laras Pertiwi hamil. Judul-judul berita bermunculan. Karyawati Nusantara Group dikabarkan hamil, alasan sebenarnya perceraian sang pemilik. Wajah Rian pucat pasi. Dia mau menjebak direkturmu jadi ayah anaknya. Aku menatap layar dengan sangat tenang. Orang yang panik pasti akan membuat kesalahan. Aku menelepon Pak Darmawan dan memintanya memeriksa catatan medis Laras. Tentu saja, dalam batas hukum, hanya catatan dari rumah sakit yang ia pamerkan di media sosialnya. Keesokan harinya, kabar datang dari Komite Etik Nusantara. Laras mengajukan cuti sakit dengan diagnosis gastritis akut. Tanggal diagnosisnya tepat sehari sebelum ia menghembuskan isu kehamilan. Video tangisannya di depan wartawan juga ternyata hasil rekayasa yang ia bayar melalui sebuah agensi PR. Pak Darmawan mengumpulkan bukti dan mengirimkannya padaku. Aku membalas, kita tunggu. Menunggu apa Bu? Tanyanya. Sampai dia masuk sepenuhnya ke dalam kuburan yang dia gali sendiri. Dan tepat seperti itu yang terjadi. Siang harinya, Laras mengunggah sebuah tulisan di forum online. Saya hanya ingin melindungi nyawa kecil yang tidak berdosa ini. Aku mencibir. Kehamilan adalah kartu terakhirnya. Tapi ia lupa. Semakin keras kebohongan diteriakkan, semakin keras pula ia akan menampar si pembohong. Begitu tulisan itu diunggah, Baskara meneleponku. Suaranya sangat gelap. Kirana. Soal anaknya. Itu omong kosong. Menjijikkan bahkan untuk mengucapkannya, tapi aku merasa harus menjelaskannya padamu. Napasnya menjadi berat. Kirana, aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Itu urusan kalian sekarang, bukan urusanku lagi. Bukan, ini masalah kita, teriaknya putus asa. Aku diam selama 2 detik. Baskara, satu-satunya masalah kita sekarang adalah perceraian. Keheningan menyelimuti di seberang telepon. Apa kamu benar-benar sudah tidak peduli lagi? Akhirnya ia bertanya. Aku tidak berbohong. Tidak peduli? Sedikit masih peduli.
Pernikahan 5 tahun bukan selembar kertas. Tapi peduli bukan berarti aku akan kembali. Pernah sakit bukan berarti aku akan terus menahan rasa sakit itu. Kebenaran penting bagiku, tapi dengan siapa kamu tidur, itu sama sekali tidak penting lagi. Baskara menarik napas gemetar. Aku akan selesaikan semua ini. Setelah selesai, aku akan menandatangani suratnya. Aku menutup telepon. Malamnya, Komite Etik Nusantara Group mengadakan rapat. Aku juga hadir bersama Pak Darmawan. Bukan sebagai istri direktur, melainkan sebagai pemegang saham dan pihak yang nama baiknya dicemarkan. Di ruang rapat, duduk para direksi, kepala HRD, tim hukum, dan Baskara. Laras juga datang. Mengenakan gaun putih longgar, dengan wajah pucat dan tangan di atas perut. Begitu masuk, ia melemparkan pandangan penuh tuduhan dan kemelekatan pada Baskara. Pak Direktur, saya tidak menyangka akan jadi begini. Baskara bahkan tidak meliriknya, dan berkata dingin, duduk. Raut bingung melintas di mata Laras. Kepala HRD membuka rapat. Saudari Laras Pertiwi, mohon jelaskan mengenai penyebaran isu kehamilan di media dan penggiringan opini publik terhadap Ibu Kirana Adiwijaya. Laras menangis. Bukan saya yang memulainya. Semua orang menekan saya. Di internet semua orang, saya tidak tahu harus berbuat apa. Direktur Keuangan membanting setumpuk kwitansi ke atas meja. Bagaimana Anda menjelaskan biaya-biaya ini? Ia menggigit bibirnya. Semua digunakan untuk pengembangan bisnis. Pakaian mewah itu untuk bertemu tamu eksternal. Pemeriksaan kesehatan karena saya tidak enak badan dan Pak Direktur memberi perhatian. Aku mendengarkan alasannya, lalu akhirnya membuka mulut. Laras, kamu bilang sakit. Tepatnya sakit apa? Ia menatapku. Air matanya menetes. Apa ibu harus datang sampai ke sini dan menghancurkan saya agar puas? Jawab pertanyaannya. Ia menutupi perutnya dengan satu tangan. Itu privasi saya. Orang-orang di ruang rapat saling pandang. Inilah yang ia inginkan. Momen ambigu ini. Aku mendorong selembar kertas ke tengah meja. Ini surat keterangan cuti sakit yang kamu ajukan ke departemenmu. Diagnosis. Gastritis. Tidak ada catatan apapun terkait kehamilan. Wajah Laras menegang. Ini informasi medis saya. Pak Darmawan berkata datar, dokumen ini Anda serahkan sendiri ke perusahaan. Bukan informasi yang diperoleh secara ilegal. Laras kebingungan. Satu surat keterangan ini tidak bisa memastikan saya tidak hamil, kan? Benar. Aku mengangguk dan mengeluarkan bundel dokumen kedua. Jadi aku sudah menghubungi rumah sakit yang kamu pamerkan itu. Pihak rumah sakit mengonfirmasi bahwa kamu berobat ke bagian penyakit dalam, bukan kandungan. Lagi pula, format surat keterangan hamil yang kamu unggah itu tidak sesuai dengan format standar rumah sakit mereka. Dokumen palsu. Laras berdiri tegak. Dengan hak apa Anda menyelidiki saya? Kami hanya memverifikasi informasi yang Anda publikasikan sendiri, balas Pak Darmawan dengan dingin. Jika Anda tetap bersikeras hamil, silakan panggil polisi atau serahkan surat keterangan asli. Laras terengah-engah. Ruang rapat hening. Baskara menatapnya. Tatapannya sedingin es. Kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya. Laras menangis histeris. Pak Direktur, saya hanya takut. Saya takut Bapak akan meninggalkan saya, takut Bapak akan memecat saya. Jadi kamu mengarang kehamilan. Suaranya tenang. Saya hanya tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Aku tertawa hampa. Ia menoleh dan menatapku tajam. Kenapa Anda tertawa? Lucu karena kamu masih saja bermain kata-kata. Ia berteriak. Kalau bukan karena ibu memojokkan saya, apa saya akan begini? Ibu kan sudah punya segalanya? Posisi, saham, semuanya. Apa ruginya memberikan sedikit perhatian itu kepada saya? Kata-kata itu menggema di ruang rapat yang hening. Semua orang menatapnya lekat-lekat. Laras pun sadar ia telah mengatakan hal yang tidak perlu. Aku menatapnya. Jadi, kamu memang benar-benar menginginkan posisiku. Ia pukat pasi. Baskara memejamkan mata. Saat itu, ia benar-benar sadar. Laras tidak bodoh atau naif. Ia tahu segalanya. Ia hanya bertaruh bahwa Baskara akan melindunginya dan aku akan menahannya. Kepala HRD mengumumkan hasilnya. Pelanggaran berat etika profesi, pemalsuan dokumen, dan pencemaran nama baik perusahaan. Pemberhentian dengan tidak hormat. Seluruh dana yang disalahgunakan wajib dikembalikan. Kaki Laras lemas. Ia menatap Baskara dengan memelas. Pak Direktur, saya sudah bekerja sangat keras untuk Bapak. Bapak tidak bisa melakukan ini pada saya.
Ia akhirnya mengangkat mata dan menatapnya. Kamu tidak bekerja untukku, katanya dingin. Kamu memanfaatkanku. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantamnya. Aku duduk di sana tanpa merasakan kegembiraan apapun. Saat diseret keluar oleh petugas keamanan, Laras berhenti di depanku. Kirana Adiwijaya, kamu menang. Aku tidak mengalahkanmu, kataku. Lalu apa? Aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Ia membeku. Aku keluar dari ruang rapat. Baskara mengikutiku. Kirana. Ia berdiri di bawah lampu. Wajahnya seperti kehabisan darah. Aku baru tahu hari ini betapa banyak kebohongan yang dia katakan padaku. Bukan, kataku. Kamu hanya tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Kata-kata itu benar-benar mematahkannya. Ia berbisik, maafkan aku. Permintaan maaf ketiganya malam itu, tetapi tidak kuterima. Besok di pengadilan agama, jangan terlambat. Hari penandatanganan surat cerai sangat cerah. Saat tiba di depan pengadilan, Baskara sudah menunggu di pintu masuk. Bukan di dalam mobil, tetapi berdiri di tangga. Melihatku, ia melangkah maju. Di sisiku hanya ada Pak Darmawan. Baskara melihat ke belakangku. Rian tidak datang untuk menyemangati? Perceraian bukan pertarungan, jadi tidak perlu tim sorak. Ia tersenyum getir. Caramu bicara sekarang kejam sekali. Aku hanya tidak lagi takut menyakiti perasaanmu. Prosesnya berakhir lebih cepat dari yang kuduga. Petugas bertanya secara mekanis, apakah kedua belah pihak setuju untuk bercerai? Baskara menatapku lama. Aku menjawab lebih dulu. Saya setuju. Ia memejamkan mata dan berkata pelan. Saya setuju. Dengan suara stempel yang mengenai kertas, 5 tahun kami hancur berkeping-keping selamanya. Saat keluar, Baskara menyerahkan sebuah map kepadaku. Ini dokumen terkait kompensasi, surat permintaan maaf resmiku, dan surat gugatan Nusantara terhadap Laras. Terima kasih, kataku. Kata itu membuatnya semakin sengsara. Dulu, aku hampir tidak pernah mengucapkan terima kasih. Kami adalah keluarga. Sekarang, ada sopan santun di antara kami. Sopan santun berarti jarak. Ia mengikutiku berjalan ke pinggir jalan. Sebuah mobil hitam berhenti. Ia membuka pintu penumpang depan. Aku antar. Aku menatap kursi penumpang yang kosong itu. Sinar matahari menyinarinya. Bersih dan kosong. Setengah tahun yang lalu, jika ia membukakan pintu untukku seperti ini, aku akan sangat gembira. Tapi ironi terbesar dalam hidup adalah bahwa beberapa kursi, hanya karena kosong, bukan berarti bisa diduduki kembali. Aku menggelengkan kepala. Tidak perlu. Ia mencengkeram gagang pintu dengan erat. Suaranya bergetar. Kirana, tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Aku juga tidak ingin duduk di sana lagi. Matanya memerah. Aku benar-benar sudah sadar. Aku sangat tenang. Baskara, aku percaya kamu sudah sadar. Tapi aku tidak berniat menyia-nyiakan sisa hidupku hanya untuk memastikan apakah kamu benar-benar bisa berubah. Apa benar-benar tidak ada masa depan untuk kita? Bisiknya. Ada, kataku. Ia mengangkat kepalanya. Hanya saja, di masa depan itu, kamu adalah Baskara Wijoyo dan aku adalah Kirana Adiwijaya. Itu saja. Percikan terakhir di matanya padam selamanya. Tepat saat itu, mobil Pak Darmawan tiba. Aku membuka pintu kursi belakang. Aku dengar soal kontrak di Surabaya, kata Baskara tiba-tiba. Selamat. Kali ini, ia tidak memanggilku sebagai istrinya. Aku mengangguk, terima kasih. Pintu tertutup, dan mobil mulai berjalan. Melalui kaca spion, aku melihatnya berdiri di trotoar di samping pintu mobil yang terbuka. Seperti sebuah penyesalan yang terlambat, tapi aku tidak menoleh. 2 minggu kemudian, Nusantara secara resmi mengumumkan hasil sanksi terhadap Laras. Ia dipecat, diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang diselewengkan, dan digugat atas pencemaran nama baik. Dunia mengerti situasinya. Ia menggunakan kehamilan sebagai senjata, dan aku menjaga martabatku sampai akhir. Ibu Rati juga menjadi diam. Menurut Ika, ia tidak pernah lagi menyebut namaku. Jika ada yang bertanya, ia akan menjawab, biar anak-anak muda yang urus. Kita tidak ikut campur. Baskara hanya pernah sekali datang menemuiku. Tepat saat kantor baruku selesai direnovasi. Nama perusahaannya Fajar. Bukan untuk menyaingi Nusantara, hanya berarti awal yang baru. Ia berdiri di depan pintu, menatap papan nama. Cantik, katanya pelan. Terima kasih. Butuh bantuan? Tidak. Ia berdiri diam sejenak, seolah sudah tahu jawabannya. Sebelum pergi, ia berkata,
kata Bisumi, bunga hydrangea yang kamu tanam dulu sudah mekar. Aku terdiam sejenak. Bunga yang kuanam saat pertama kali pindah ke rumah di Menteng. Selama bertahun-tahun tidak mekar, kukira sudah mati. Sungguh mengejutkan, begitu aku pergi, ia malah mekar. Syukurlah, aku tersenyum. Mau datang melihatnya? Tidak. Tatapannya meredup. Kalau begitu, aku suruh cabut dan kirimkan padamu. Baskara, aku memotongnya. Hanya karena aku yang merawatnya dengan sepenuh hati, bukan berarti aku punya kewajiban untuk membawanya semua. Ia berdiri diam sejenak tanpa bisa berkata apa-apa, lalu berbalik pergi. Aku melihat mobilnya menghilang di tikungan, lalu masuk ke kantor. Rian, yang sedang memberi arahan pada tukang yang memasang lukisan, melihatku dan bertanya, siapa tadi? Orang dari masa lalu. Ia tertawa. Biarkan saja dia di sana. Ibu Yunita mau bicara di telepon. Waktunya untuk memulai. Aku berjalan ke meja kerjaku dan membuka laptop. Di layar, sebuah materi presentasi baru muncul. Halaman pertama bertuliskan, proposal strategi merek global. Fajar. Dan di bawahnya, tertulis dengan jelas dan tegas. Kirana Adiwijaya. Sebuah nama yang tidak terikat pada siapapun. Bukan pelengkap siapapun.